Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Indri Wulandari. So guys, karena kemarin aku udah sempet bikin video Shopee haul barang-barang seserahan. Nah, namanya barang-barang seserahan itu udah pasti wajib banget harus ada box atau kotak seserahannya gitu kan. Jadi di video kali ini aku mau bikin video Shopee haul kotak seserahan. Karena untuk kotak seserahan aku sendiri, ini aku ada yang beli di Shopee dan ada juga yang nyewa. Nah, untuk dua-duanya maupun yang beli di Shopee ataupun nyewa, nanti aku kasih infonya ke kalian ya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku atau buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk di-subscribe dulu. Oke, kita mulai kotak yang pertama ya. Di sini aku beli kotak cincin. Ini dia kotak cincinnya. Jadi untuk kotak cincin ini sendiri aku emang lebih milih beli daripada nyewa, karena kalau menurut aku ini bisa disimpan dan dijadiin kenang-kenangan nanti setelah nikah. Dan untuk cincinnya ini aku emang sengaja ya boxnya itu terpisah sama mas kawinnya, jadi biar nanti pas acara akad itu juga nggak terlalu ribet ngambil cincinnya, karena kan cuma segini doang nih. Ini juga kotaknya tuh nggak terlalu besar gitu. Sekarang langsung aja kita masuk ke reviewnya. Oke, ini dia detail dari ring boxnya. Jadi untuk ring box atau kotak cincinnya ini di bagian bawahnya dia dialasin sama kayu pinus yang ukuran diameternya kurang lebih 11-13 cm ya. Untuk detail kayunya ini kan bisa lihat ya, kayak gini detail serat kayunya. Next, untuk di bagian atasnya ini dia ada hiasan bunga-bunganya gitu. Ini cantik banget ya, tuh. Jadi untuk bunga-bunganya ini bener-bener full sampai belakang ya. Tuh, cantik banget. Next, ini untuk di bagian depannya juga ada nama kita dan pasangan. Terus untuk yang aku tutupin ini sebenarnya ini tanggal dari wedding aku sama Mas. Cuma di sini aku tutupin aja ya. Kemudian di sini di bagian atasnya ini ada dia ada terariumnya ya. Ini tuh bikin ring box atau kotak cincinnya tuh kelihatan elegan gitu ya. Tuh, dia bisa dibuka tutup untuk ring boxnya. Untuk terariumnya. Kemudian untuk detail di bagian dalam terariumnya dia kayak gini ya. Jadi ini nanti untuk tempat cincinnya ini dia pakai bahan karung goni gitu ya. Terus di bagian bawahnya ini tetap ada detail rumput sintetisnya tuh ya. Kalian bisa lihat ya, ini ada detail rumput sintetisnya. Terus dihiasin sama bunga-bunga kering gitu. Ini bener-bener cantik banget. Next, untuk harga ring box atau kotak cincin ini kemarin aku beli di harga 197.000. Next, kita lanjut kotak yang kedua. Di sini aku beli kotak mas kawin, itu udah pasti ya, wajib banget. Jadi di sini untuk kotak mas kawinnya aku lebih milih yang model rustic gitu loh, karena kalau menurut aku yang model rustic itu dia lebih simple. Jadi nanti pas aku simpen juga itu dia lebih simple dan nggak terlalu makan banyak tempat gitu kan. Next, untuk kotak mas kawin ini sekarang langsung aja kita masuk ke reviewnya. Detail dari kotak mas kawinnya. Jadi di sini untuk kotak mas kawinnya dia udah satu set sama tutupnya. Dan untuk tutupnya ini dia bahannya dari bahan mika. Kemudian untuk tinggi tutupnya sendiri ini dia ada tingginya tuh di 20 cm. Kemudian untuk ukuran kotak mas kawin ini sendiri ukurannya 17 x 23. Jadi untuk ukurannya dia nggak terlalu besar ya. Itu yang bikin aku suka banget. Selain model yang simple, jadi ukurannya juga ini dia nggak terlalu besar. Jadi nanti pas aku simpan setelah acara nikah itu nggak terlalu makan banyak tempat. Next, untuk detail di bagian tutupnya, ini di bagian atasnya ada aksesoris warna gold. Jadi walaupun ini model-model rustic gitu kotak mas kawinnya, tapi tetap kelihatan elegan dari aksesorisnya ini ya. Tuh, ini elegan banget. Sekarang langsung aja kita buka tutupnya untuk ngeliat detail dari kotak mas kawinnya. Oke, jadi ini dia detailnya tuh. Jadi untuk di bagian bawahnya ini dia dialasin sama rumput-rumput sintetis gitu ya. Kalian bisa lihat nih. Kemudian di sampingnya ini dihiasin sama bunga-bunga putih dan juga ada aksesoris bunga-bunga rustiknya gitu ya. Jadi walaupun ini model-model rustik tapi tetap kelihatan cantik dari bunga-bunganya ini. Kemudian di bagian sampingnya juga ada daun-daunan gitu ya, daun-daunan tuh.
Next, untuk kotak mas kawin ini sendiri dia bisa nyimpen. Yang pertama di sini ada tempat gelang, kemudian di sini ada kalung, dan yang terakhir kalau kalian yang cincin sama mas kawinnya itu jadi satu, ini bisa banget untuk dipakai atau untuk naruh cincin. Cuma karena aku tadi cincinnya udah misah sendiri, jadi di sini aku pakai untuk naruh anting. Next, untuk bahan dari tempatnya ini, tempat kalung dan gelang dan juga anting, ini dia pakai bahan goni ya, tuh. Pokoknya model-model rustic itu udah identik banget sama bahan-bahan goni kayak gini. Next, kita lanjut ke harganya. Untuk harga kotak mas kawin ini kemarin aku beli di harga 170.000. Next, kita lanjut kotak yang ketiga. Di sini aku beli kotak uang. Nah, jadi untuk kotak uangnya ini sebenarnya aku udah bener-bener suka banget ya sama kotaknya dari pas pertama kali aku beli. Jadi buat kalian yang sering ngikutin video aku pasti nggak terlalu asing ya sama kotak uang ini, karena waktu pas aku bantuin kakak aku untuk milihin kotak-kotak seserahannya, itu kan kakak aku minta tolong ke aku untuk milihin kotak-kotak seserahannya. Dan waktu acara nikahan kakak kemarin, kotak uangnya aku beliin yang mirip kayak gini, cuma untuk aksesorisnya ada yang beda sedikit sih, tapi cuma sedikit aja. Nah, itu pas pertama kali ngeliat kotak ini aku udah bener-bener suka banget, dan emang bahannya tuh bagus banget. Jadi makanya pas di acara aku langsung milih kotak uang ini. Jadi ini tokonya sama ya sama yang di kotak uang kakakku kemarin. Sekarang daripada aku panjang-panjang ngomongnya, sekarang langsung aja kita masuk ke reviewnya. Detail dari kotak uangnya. Jadi untuk kotak uangnya di sini aku milih yang udah satu set sama tutup mika. Jadi kalau kalian mau beli tanpa tutup mikanya juga dia ada ya yang tanpa tutup mikanya. Next, untuk tutup mikanya ini di bagian atasnya dia ada hiasan aksesorisnya gitu warna silver. Pokoknya matching sama bagian dalam boxnya ya. Kemudian untuk detailnya ini di bagian bawahnya. Ini dia bahan kayu gitu untuk bagian alasnya. Terus ini di bagian pinggirannya dia kayak ada mutiara-mutiaranya gitu warna silver. Pokoknya dia menyesuaikan sama warna aksesoris atasnya ini ya. Jadi kalau ini silver pasti semuanya ininya silver, dan kalau misalkan kalian pilih yang warna gold, ini yang bagian bawahnya juga warna gold. Sekarang langsung aja kita buka untuk ngeliat detail dari box kotak uangnya. Untuk ukuran alasnya ini ukurannya 19 x 23 cm, dan untuk ukuran box uangnya ini sendiri ini ukurannya 17 x 9 x 8 cm. Untuk boxnya ini juga kayak bahan-bahan kayu gitu ya, atau karton. Ini bahannya lebih ke karton gitu sih kalau yang boxnya. Kemudian ini untuk boxnya di bagian depannya dia ada engselnya gitu ya, tuh. Next, untuk di bagian depannya ini dihiasin sama bunga-bunga putih. Ini cantik banget sih bunganya. Oh iya, kayak yang aku bilang tadi, jadi kotak uang ini itu bener-bener mirip sama kayak kotak uang kakakku kemarin. Cuma bedanya untuk kakakku itu dia aksesoris yang pinggirannya ini dia warna gold. Kemudian ini juga gold, terus sama di bagian tutupnya juga tadi tuh warna gold. Selebihnya semuanya sama, cuma beda di bagian aksesoris ininya aja. Next, kita lanjut ke boxnya. Di sini dia kayak ada bordirnya gitu ya. Kalian bisa ngeliat gitu nggak sih kartonnya? Ini kayak ada bordir atau emboss gitu loh kartonnya tuh. Next, di sini ada nama kita dan juga pasangan. Di sini kayak nama aku dan nama Mas. Kemudian tadi di sini ada engselnya ya. Sekarang langsung aja kita buka untuk ngeliat detail di bagian dalamnya. Jadi untuk di bagian dalamnya di sini juga masih ada nama kita dan juga pasangan. Dan untuk box uang ini sendiri dia muat sampai 300 lembar ya. Sekarang kita lanjut ke harganya. Harga untuk kotak uang yang aku beli ini, karena kan aku pilih yang satu set sama tutup mikanya, ini harganya itu 110.000. Dan untuk harga yang tanpa box itu harganya 90.000. Next, kita lanjut yang keempat. Di sini aku beli
mahar. Ini dia maharnya tuh. Jadi untuk maharnya di sini aku pilih yang model atau konsepnya itu temanya feminim gitu, karena ini bener-bener cantik banget. Kalian bisa lihat ya tuh. Ini tuh maharnya bener-bener cantik banget. Aku suka ya, pokoknya bener-bener suka banget sama maharnya ini. Dan nggak usah lama-lama, sekarang langsung aja kita masuk ke reviewnya. Ini dia detail dari maharnya yang bener-bener cantik banget dan feminim ini. Jadi untuk maharnya di sini aku nggak pilih yang model-model rustic, karena kalau aku lebih suka model yang feminim dan cantik kayak gini ya. Tuh nggak tahu, suka aja ngelihatnya kalau yang model-model feminim atau cantik-cantik kayak gini. Untuk maharnya di sini dia pakai bingkai warna putih dan dikombinasi sama bordir warna gold gitu ya. Dan kalian bisa lihat ini tuh bener-bener cantik banget. Oh iya, untuk warna bunganya di sini aku request yang warna peach atau salm gitu. Terus ini di samping bunganya dia tuh kayak ada rendak-rendaknya gitu, cantik banget ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada nama aku dan juga nama Mas. Dan untuk uangnya di sini aku pakai uang asli ya. Jadi kalau buat kalian yang mau pakai uang asli ini juga di sini dia bisa nyiapin atau nyediain untuk uang aslinya. Nah, untuk ukurannya ini aku pilih yang ukuran 16R. Untuk variasinya dia punya dua pilihan variasi warna. Yang pertama ada ukuran 12R dan yang kedua ini kayak yang aku pilih ukuran 16R. Kemudian yang aku suka banget dari mahar ini, jadi mahar ini tuh dia bisa nyala gitu loh lampunya tuh. Cantik banget. Dan sekarang aku mau nyoba matiin dulu lampu-lampu yang ada di sini. Jadi biar kalian tuh bisa ngeliat kalau mahar ini tuh bener-bener cantik walaupun di dalam keadaan yang gelap. Sekarang aku mau matiin dulu lampu-lampunya. Tuh. Jadi ini maharnya bener-bener masih kelihatan cantik gitu ya, walaupun dalam keadaan ruangan yang gelap. Untuk di bagian detail di bawah sininya dia ada namanya ya, dan di bagian bawah nama itu sebenarnya ada jumlah mahar dan juga tanggal wedding, cuma di situ aku tutupin aja. Next, untuk harga dari mahar cantik ini kemarin aku beli di harga 525.000. Ini untuk yang ukuran 16R dan pakai lampu. Jadi kalau kalian mau beli yang tanpa lampu juga bisa. Dan untuk uang aslinya ini aku kena 230.000. Jadi untuk uang asli ini nggak bisa sama ya, ini tergantung dari jumlah mahar kalian masing-masing. Next, di sini untuk packingannya aku tambahin packingan kayu untuk mahar, jadi biar nanti pas nyampe ke tempat kita ini bener-bener safety banget. Nanti juga bakal aku liatin video unboxingnya ya. Next, kita lanjut kotak yang kelima atau kotak yang terakhir. Nah, tadi kan kayak di awal video tadi aku udah bilang ya, untuk kotak seserahan ini aku ada yang sebagian aku beli dan ada juga sebagian yang aku nyewa. Jadi untuk barang-barang seserahan kayak mukena, sajadah, Al-Quran, tas, sepatu dan lain-lain itu aku kotaknya nyewa. Nah, untuk vendor kotak seserahan yang aku pilih untuk barang-barang seserahan aku nanti, ini aku pakai dari VD Story. Kenapa aku pilih VD Story? Pasti buat teman-teman yang sering atau pernah atau sering ngikutin video aku, pasti kalian tahu ya kalau waktu acara nikahan kakak kemarin itu vendor kotak seserahannya aku juga pakai dari VD Story. Jadi kemarin aku emang ngerekomendasiin kakak aku untuk pakai VD Story. Nah, setelah ngelihat hasil hiasan barang-barang seserahannya itu tuh bener-bener bagus dan cantik-cantik banget. Jadi aku suka banget sama hasil dari VD Story ini. Jadi pas acara aku, untuk barang-barang seserahan aku udah percaya banget untuk pakai VD Story. Nah, nanti karena ini acaranya kan belum berlangsung, nanti aku bakal tampilin contoh-contoh gambar dari box seserahan VD Story ini. Dan sekarang aku mau ngasih tahu dulu price list atau daftar harga dari VD Story.
Jadi untuk kotak seserahan yang aku pakai ini aku pilih yang rustic. Untuk kotak seserahan dia punya 3 variasi ya. Yang pertama ada premium silver, kemudian yang kedua ada premium gold, dan yang terakhir ini ada rustic. Nah, untuk yang premium silver dan premium gold ini harga per satu boxnya, harga sewa per satu boxnya itu 85.000 ya. Dan untuk yang tipe rustic ini 75.000 per satu boxnya. Dan kalau kalian nyewa lebih banyak kotak itu pasti harganya juga lebih murah. Dan kalau aku di sini aku nyewanya itu 7 kotak atau 7 box plus 1 keranjang bed cover. Jadi untuk 1 keranjang bed cover ini harga sewanya kena 75.000. Nah, nanti aku juga bakal tampilin ya pokoknya hasil atau box-box dekorasinya video story ini. Pokoknya bener-bener recommended banget buat kalian yang ada di daerah Tangerang yang lagi nyari-nyari vendor kotak seserahan. Ini video story bener-bener aku rekomendasiin banget. So guys, sekian dulu ya video haul kotak seserahan aku kali ini. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!